Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 Hasan dan Husein. Hari ini pelajaran IPA akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, yang pertama yang akan Ustazah bahas di sini adalah besaran. Pada rangkaian listrik, besaran itu ada 5 yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu ada tegangan listrik. Tegangan listrik nanti besarannya adalah volt. Biasanya simbolnya atau lambangnya huruf V besar. Kemudian yang kedua ada arus listrik. Nah, arus listrik itu besarannya adalah ampere yang biasa dilambangkan dengan huruf A besar. Kemudian yang ketiga ada hambatan. Hambatan itu besarannya yaitu ohm. Ohm itu biasanya simbolnya atau lambangnya yaitu tapal kuda. Nah, seperti tapal kuda. Yang keempat ada daya listrik. Ini udah sering kita dengar ya. Daya listrik ini besarannya yaitu volt. Biasanya menggunakan huruf B besar. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu besaran dari energi listrik, yaitu joule. Biasanya dilambangkan dengan huruf J besar. Gampang ya, jadi kelima besaran ini harus anak-anak ketahui, harus dipahami dulu ya. Jadi nanti besaran tegangan listrik itu apa? Gitu, paham ya? Kemudian selanjutnya Ustazah akan membahas tentang komponen listrik. Komponen listrik itu ada 2, yaitu yang menghasilkan arus listrik, dan yang kedua menggunakan arus listrik. Yang pertama yang menghasilkan arus listrik yaitu contohnya ada baterai, aki, ada dinamo, generator, diesel, dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi sesuatu yang menghasilkan listrik. Itu maksudnya komponen listrik menghasilkan arus listrik. Kemudian yang kedua menggunakan arus listrik. Contohnya apa? Ada saklar, lampu, dan alat-alat rumah tangga yang di rumah kita itu. Nah, itu kan menggunakan arus listrik. Kita butuh arus listrik untuk menyalakan, menggunakan. Nah, kalau nggak ada arus listrik, biasanya alat-alat itu tidak bisa berfungsi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada rangkaian listrik. Ustazah akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2, rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, yang pertama, rangkaian listrik terbuka yaitu susunan alat listrik yang terputus. Ingat, terbuka itu berarti terputus. Saklarnya itu terputus. Sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Jadi ketika arus ini ada arus listriknya kemudian terputus, maka arusnya tidak dapat mengalir. Nah, selanjutnya rangkaian listrik yang tertutup berarti susunan alat listrik yang terhubung sehingga arus listriknya mengalir. Kalau terhubung itu berarti gini, menyatu. Nah, kalau gini tadi terbuka sehingga arus listriknya tidak dapat mengalir. Kemudian yang rangkaian listrik tertutup itu berarti dia terhubung sehingga arusnya itu bisa mengalir. Gitu, paham ya? Oke, contohnya gini gambarnya. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian terbuka. Contohnya, nih, ini ada gambar ya.
terbuka, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ini arus listriknya ini terbuka, terputus. Paham ya? Gampang ya. Kemudian contoh yang rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup, contoh gambarnya gini ya. Jadi ini arus listriknya itu tertutup. Ini tertutup. Ingat, bedakan ya, ini terbuka, ini tertutup. Nah, sehingga pada rangkaian tertutup ini, ketika arus listriknya ini tertutup, maka lampu akan menyala. Ini lampu ya, ini gambar lampu. Maka lampunya akan menyala. Kemudian tadi ketika rangkaian terbuka, ketika arus listriknya ini terputus, maka lampunya ini akan padam. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri itu apa sih? Nah, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun sejajar tanpa cabang. Intinya adalah disusun sejajar tanpa cabang, ya. Rangkaian listrik yang disusun sejajar tanpa cabang. Maksudnya tanpa cabang itu gimana? Saya gambarkan ya. Nah, ini gambar batu baterai ya, ini ya. Kemudian ada lampu. Rangkaian listrik yang disusun sejajar tanpa cabang, ini sejajar tanpa ada cabang. Jadi arusnya itu mengalir tanpa melewati percabangan. Gitu, ini namanya rangkaian seri. Kelebihan dan kekurangannya apa sih? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan dulu. Kelebihan rangkaian seri. Kelebihannya rangkaian seri itu adalah karena tidak ada cabang, maka kabel yang digunakan ini hanya sedikit, sehingga biaya untuk membuat rangkaian seri itu biayanya berarti lebih hemat, biayanya sedikit. Itu adalah kelebihan dari rangkaian seri. Kabel yang digunakan sedikit, sehingga biaya untuk membuat rangkaian seri sedikit. Itu ya. Jadi kabelnya yang dibutuhkan itu lebih sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan juga otomatis lebih sedikit. Nah, kemudian ada kekurangan. Kekurangan dari rangkaian seri itu apa? Di sini ada 2 lampu. Baterainya itu 1. Jadi ketika tidak ada percabangan, maka kelemahannya rangkaian seri itu adalah nyala lampu lebih redup. Itu kekurangan, salah satu kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, nyala lampu redup. Kemudian yang selanjutnya, ada yang tahu kelemahannya apa? Kelemahannya atau kekurangannya pada rangkaian seri adalah ketika
salah satu lampu itu mati atau padam, maka lampu yang lainnya akan ikut padam. Jadi ketika ini lampunya mati, ketika lampunya itu pecah, misalnya ini pecah ya, pecah, maka lampu yang satunya juga akan ikut mati atau padam. Paham ya? Jadi jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Ini jika satu lampu padam, maka lampu lain ikut padam. Paham ya? Pada rangkaian seri ini. Oke, kita lanjutkan, masih ada satu lagi, yaitu rangkaian paralel. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah rangkaian paralel. Apa sih rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Ingat, kalau rangkaian paralel itu berarti disusun berderet dan bercabang. Kalau rangkaian seri disusun sejajar tanpa cabang. Oke ya, paham ya? Ini rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Nah, ini ada contoh rangkaian paralel. Contoh rangkaian paralel itu seperti ini. Jadi rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Jadi ini berderet itu atas bawah ya. Nah, kemudian cabangnya itu apa? Ini contoh percabangan. Jadi bercabang. Paham ya? Jadi berderet atau bercabang. Ini contoh cabangnya. Kemudian berderet itu biasanya atas bawah. Ustazah akan gambarkan satu lagi ya, contoh rangkaian paralel. Nah, ini ada batu baterai tadi. Ini juga merupakan contoh rangkaian paralel. Ingat ya, ini namanya berderet. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kekurangan dulu ya yang akan kita bahas ya. Kekurangan dari rangkaian paralel. Apa sih kekurangannya rangkaian paralel itu? Nah, bisa lihat gambar ya kita ya. Jadi tadi ketika pada rangkaian listrik itu kabel yang digunakan itu lebih sedikit. Nah, ketika pada gambar ini di papan tulis ini ada dua contoh rangkaian paralel. Bisa kita lihat di sini kabel yang digunakan itu lebih banyak. Nah,
ini kan karena banyak percabangan, maka kabel yang digunakan itu lebih banyak, sehingga biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian paralel itu lebih banyak dibandingkan pada rangkaian seri. Paham ya? Jadi kabel lebih banyak dan biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian paralel lebih banyak. Nah, kemudian kelebihannya itu apa? Kelebihan rangkaian paralel itu yang paling mudah dan harus kalian pahami adalah nyala lampu pada rangkaian paralel itu lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri. Gitu ya. Nih, karena ada cabang, jadi energinya itu di sini sama di sini itu berbeda. Gitu ya. Jadi ini sama-sama terang. Tuh, jadi kelebihannya rangkaian paralel. Yang pertama, nyala lampu lebih terang. Nah, ada satu lagi, apa? Ada yang tahu? Betul. Jadi, ketika salah satu lampu itu padam, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Gitu ya. Jadi di gambar ini, ketika salah satu lampu itu padam, misalnya ini lampunya padam atau mati, maka lampu lain masih akan tetap menyala. Jadi tidak terpengaruh karena masih bisa, arus listrik masih bisa melewati jalan lain gitu. Karena ada percabangan tadi. Gitu ya. Jadi ketika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Itu kelebihan dari rangkaian paralel. Nah, salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap nyala. Nah, begitu. Paham ya? Jadi ingat, rangkaian seri dan paralel ini adalah dua rangkaian yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Paham ya? Ini Ustaz ulangi lagi. Contoh rangkaian seri, yaitu rangkaian yang disusun sejajar tanpa cabang. Nah, ini tidak ada cabangnya. Kemudian kelebihannya adalah kabel yang digunakan ini lebih sedikit dibandingkan yang paralel. Kemudian kekurangannya adalah pada rangkaian seri itu nyala lampunya lebih redup. Kemudian ketika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Selanjutnya pada rangkaian paralel, kabel, kekurangannya dulu ya, kekurangannya kabel yang dibutuhkan itu lebih banyak, lebih panjang, sehingga biaya yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada rangkaian seri. Nah, kemudian kelebihannya itu ada dua pada rangkaian paralel. Kelebihannya adalah ketika salah satu lampu padam, misalnya ini lampunya pecah. Nah, misalnya ini pecah, lampu yang lain ini masih akan tetap menyala.
paham ya? Yang terakhir, kelebihannya tadi adalah nyala lampu itu lebih terang. Ini dua-duanya terang. Itu ya, paham ya? Oke, sekian dari Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat terus. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai lupa menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan lupa juga tugasnya dari Ustazah dikerjakan dan dikumpulkan hari Sabtu. Gitu ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.